Pada bulan September tahun 1951, Buffett dan Susie menjadi pasangan. Buffett, siswa A+. Selama sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama, Buffett tidak melakukannya dengan baik sebagai siswa. Dia tidak benar-benar gagal, tetapi dia juga tidak memenuhi harapan ayahnya, Howard. Howard bahkan mengancam Warren bahwa dia harus melepaskan berjualan koran jika dia tidak meningkatkan nilainya pada satu titik. Tentu saja Buffett akan dilarang melakukan pekerjaannya saat ini. Warren tidak akan menyerahkan aliran pendapatan terbesarnya. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Buffett mengarahkan pandangannya ke Harvard Business School. Dia ditolak, karena dia tidak dianggap bisa menjadi pemimpin masa depan. Masih terlalu kekanak-kanakan untuk anak seusianya. Hal itu ternyata menjadi salah satu kemalangan paling membahagiakan dalam hidup Warren, karena dia sekarang telah mengetahui bahwa investor favoritnya, Benjamin Graham, mengajar di Columbia Business School. Buffett memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan melamar di sana. Meskipun lamarannya datang setelah batas waktu, dia diterima di sekolah itu, tanpa wawancara. Ketika Buffett mulai di Columbia pada tahun 1950, dia memiliki uang $12.500 atas namanya. Di antaranya $500 adalah beasiswa dan $2 berasal dari ayahnya Howard, semacam kombinasi dari hadiah kelulusan dan kesepakatan untuk tidak mulai merokok. Sebelum kursus pengantar di Columbia, keuangan 111-112, manajemen investasi dan analisis keamanan, Buffett sudah membaca materi kursus, yang merupakan mahakarya Benjamin Graham dan David Dodd, Security Analysis. David Dodd, yang bertindak sebagai partner junior Graham, dan yang mengajar kursus pertama, menyukai Warren karena ini. Buffett pada dasarnya tahu buku itu lebih baik daripada penulisnya. Benjamin Graham bukan hanya seorang guru di Columbia. Dia juga mitra dalam dana, beberapa akan menyebutnya dana lindung nilai pertama, Graham Newman. Satu hal yang menurut saya cukup lucu adalah, Graham dulu mengajar menggunakan contoh dunia nyata, di kelasnya di Columbia, dan di sana dia memberikan beberapa ide investasi terbaik Graham Newman. Para siswa kemudian akan bergegas untuk membeli saham tersebut, sehingga menjadi terlalu mahal dan tidak layak lagi diperoleh. Rekan lain di firma itu, Jerome Newman, sangat marah tentang hal ini. Tapi ternyata, Benjamin Graham berpikir begitu, mereka sudah menghasilkan cukup uang, jadi, siapa yang peduli? Meskipun demikian, Graham Newman mengalahkan Dow dengan rata-rata 2,5% per tahun selama 20 tahun keberadaannya, rekor yang hanya dapat disaingi oleh sedikit orang. Akhirnya, Buffett telah menemukan guru yang mengajarkan sesuatu yang menarik dan berguna baginya. Selama SMP dan SMA, Buffett mendapatkan nilai B, C, dan D. Sementara itu Buffett adalah orang pertama yang menerima nilai A+ di salah satu kursus Benjamin Graham. Buffett adalah siswa terhebat yang pernah mengikuti kursus tersebut. Buffett raja asuransi. Yah, mungkin calon raja asuransi. Selama waktunya di Columbia, Warren Buffett telah mengetahui bahwa Benjamin Graham adalah ketua dari sebuah perusahaan asuransi pegawai pemerintah. Saya tidak yakin apakah keterampilan Buffett sebagai detektif yang mengungkapkan ini atau Graham yang membocorkan rahasia di kelas. Bagaimanapun, apakah itu terdengar akrab? Itu karena perusahaan tersebut kemudian berganti nama menjadi Geico, dan akhirnya menjadi investasi terbesar Warren Buffett sepanjang masa, dalam hal persentase keuntungan. Pada pembeliannya tahun 1976 sampai tahun 1980, Geico menjadi 1000 bagger untuk Buffett. Sebuah langkah penting dalam karir Buffett adalah pada hari Sabtu pagi di bulan Januari tahun 1951, ketika dia memutuskan untuk melakukan perjalanan dari Columbia di New York ke kantor pusat Geico di Washington. Dia ingin belajar lebih banyak tentang perusahaan, dan tentang bisnis asuransi itu sendiri. Buffett pergi ke kantor dan mengetuk pintunya. Di sana, dia bertemu Lorimer Davidson, yang merupakan asisten presiden perusahaan. Setelah memahami bahwa Buffett adalah anak yang tidak biasa,
yang telah mempersiapkan dirinya dengan baik untuk pertemuan ini. Davidson memutuskan untuk memberi Buffett sekitar 4 jam waktunya, bukannya 5 menit yang direncanakan semula. Buffett terus mengajukan pertanyaan dan dia segera mengetahuinya, yang penting dalam industri asuransi. Mengapa Geico memperoleh pangsa pasar, dan pesaing mana yang dimiliki perusahaan? Buffett memutuskan untuk bertaruh besar. Pada akhir tahun 1951, Buffett memiliki 65% dari kekayaan bersihnya di Geico. Pangsanya dengan cepat naik 50% pada tahun 1952, jadi Buffett memutuskan untuk menjual dan beralih ke perusahaan asuransi lain, Sekuritas Asuransi Barat, sebuah perusahaan yang diperdagangkan pada PE tepat di atas 1. Catatan Buffett, rasio PE yang karena alasan tertentu menarik perhatian saya. Geico sendiri, pada saat itu, menjual sekitar 8 kali lipat dari pendapatannya. Tapi ya, Buffett akan kembali lagi nanti. Buffett dan Susie. Buffett mengalami beberapa kesulitan dalam bidang perempuan, sampai saat ini dalam hidupnya. Dia sedih melihat gadis-gadis tidak mau mendengar tentang Benjamin Graham, atau konsep seperti Mr. Market dan Margin of Safety. Namun, semua akan berubah pada musim panas 1950, ketika adik perempuannya Roberta menjodohkannya dengannya, dengan seorang gadis bernama Susan, atau Susie Thompson. Masalahnya adalah Susie sudah diambil oleh seorang pria bernama Milton Brown. Beruntung bagi Buffett, ayah Susie, Bill Thompson, tidak menyetujui pria Milton ini. Buffett, di sisi lain, mulai mendekati ayah Susie. Hampir sama seperti gadis itu sendiri, dan itu terbukti menjadi strategi kemenangan. Pada bulan September tahun 1951, Buffett dan Susie menjadi pasangan, dan Buffett menganggap bahwa ini sebagian karena pengaruh Bill Thompson. Itu 2 lawan 1, katanya kemudian tentang situasinya. Pada April tahun 1952 Warren dan Susie menikah, dan Buffett diduga menghabiskan 6% dari kekayaan bersihnya untuk sebuah cincin kawin. Buffett mengatakan bahwa ini adalah investasi terbaik dalam hidupnya, jadi tampaknya ada saat-saat ketika membayar untuk tidak terlalu hemat. Dalam perjalanan mobil yang merupakan bulan madu mereka, Buffett mengisi waktu di mobil dengan bacaan, termasuk buku kesayangannya, Manual Moody. Pada tahun 1958 Buffett dan Susie membeli rumah pertama mereka bersama. Sampai saat itu mereka telah menyewa dan tinggal bersama orang tua mereka. Mereka membayar $31.500 untuk rumah itu. Dan Buffett segera mulai menyebutnya sebagai Buffett's Folly. Dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan pengembalian yang jauh lebih baik di pasar saham, dari apa yang bisa dia harapkan dari apresiasi harga perumahan. Pertimbangkan bahwa Buffett menganggap ini adalah langkah bodoh sekalipun rumah hanya mewakili sekitar 10% dari kekayaan bersihnya pada saat itu, tidak 500% seperti yang terjadi pada kebanyakan pembeli rumah pertama hari ini. Buffett pialang saham. Setelah lulus dari Columbia Business School pada tahun 1951, Buffett ingin bekerja untuk guru investor favoritnya, Benjamin Graham. Dia bahkan menawarkan untuk mengambil pekerjaan itu tanpa gaji. Namun, selama ini, masih ada beberapa prasangka terhadap orang Yahudi, mungkin terutama di Wall Street, jadi Graham, yang berasal dari keluarga Yahudi, telah memutuskan bahwa dia hanya mempekerjakan orang Yahudi. Karena itu, pada tahun 1951, Buffett kembali ke Omaha untuk bekerja di perusahaan pialang ayahnya. Dia tidak merasa terlalu nyaman dalam bekerja di sana. Sebagai broker, Anda harus menjual. Buffett merasa seperti orang yang menjual resep. Dia tidak menghasilkan berdasarkan seberapa bagus analisanya, tetapi berdasarkan omset. Dengan kata lain, dia tidak ingin menyembuhkan pasiennya, hanya untuk menjual pil sebanyak mungkin. Dia juga berpikir dia tidak mendapatkan rasa hormat yang pantas dia dapatkan dari kliennya. Dan sejujurnya, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Tidak setiap anak berusia 21 tahun yang bekerja di perusahaan pialang ayah mereka adalah anak ajaib. Buffett dan berbicara di depan umum. Pada Januari tahun 1952 Buffett menyelesaikan kursus berbicara di Dale Carnegie. Dia masih menyimpan sertifikat ini di dindingnya di kantor Omaha-nya, dan telah mengatakan tentang kursus
Itulah gelar terpenting yang saya miliki. Jauh sebelum kursus, Buffett telah membaca buku Dale Carnegie, Cara Mendapatkan Teman dan Mempengaruhi Orang. Dan dia tahu bahwa jika dia ingin pergi kemanapun di dunia ini, dia perlu belajar bagaimana menangani orang, dan bagaimana berbicara dengan baik di depan audiens. Untuk melatih keterampilannya, dia mulai mengajar kursus malam dalam investasi dan keuangan pribadi di Universitas Nebraska. Dia menikmati meniru idolanya Benjamin Graham. Buffett mengajar sampai tahun 1958. Saya pikir, meskipun ia berada di 3 universitas yang berbeda selama periode ini. Pada tahun 1956 ia mengajar kelas yang disebut Investment Analysis for Men Only. Saya mengerti dari mana Buffett berasal, tapi saya senang mendengar bahwa dia kemudian memutuskan untuk berkembang. Juga mengajar kursus yang disebut Investing for Women. Dari tahun 1951 sampai tahun 1954 Buffett mengirim tips saham ke Graham Newman, dan kadang-kadang mampir ke kantor mereka. Butuh waktu 3 tahun sebelum Graham berubah pikiran tentang pekerjaan Buffett. Tapi akhirnya, Warren menjadi karyawan pertama Graham Newman, dengan latar belakang non-Yahudi.